merumuskan TP. Setelah memahami CP, kita merumuskan TP. Kita urutkan menjadi satu alur, namanya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dari TP-TP itulah akan diurutkan menjadi atau dibuatkan sebuah alur tujuan pembelajaran. Kemudian CP itu adalah transformasi dari KI dan KI. Apakah Bapak Ibu sudah punya jawaban kenapa sih KI tadi bertransformasi ke dalam CP? Kenapa sih silabus itu bertransformasi menjadi ATP? Apa yang melatar belakangnya? Monggo. Monggo, Bapak Ibu. Halo, guru penggerak. Guru penggerak itu ada diemnya dong. Mau masang mikrofon biar direkam. Oh, benar. Basicnya Sini aja. Di atas aja bisa. Di atasnya. Pikirannya. Ide-idenya. Oke. Kenapa KIKT bertransformasi menjadi CP? Kenapa ATP bertransformasi silabus Makasih banyak. Yang pada nanti juga kenapa RPP bertransformasi menjadi modul ajar. Boleh angkat tangan, jangan angkat kaki. Mana suaramu? Mana suaramu? Halo. Nah, ini Bunda, sepertinya ada yang akan menjawab ini Bunda. Ini dari matematika. Monggo, langsung. Barusan di dalam hatinya udah mau ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari pertanyaan Bu Retno, kira-kira alasannya karena K13 sendiri bertransformasi menjadi kurikulum merdeka. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, terus kira-kira kenapa itu bertransformasi menjadi sedemikian rupa? Oke, baik. Monggo Bapak, ada dari Bapak ini. Saya dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi transformasi yang dilakukan dari K13 menjadi kurikulum merdeka itu memberikan artinya pemilihan konten pembelajaran di masing-masing fase itu karena kita bisa memilih penguatan di konten-konten pembelajaran atau diberikan kemerdekaan kepada guru untuk memilih konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan yang esensi, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi penguatannya seperti itu sehingga dari CP yang sudah disediakan oleh pemerintah itu kita masih bisa memilih menjadi TP kemudian menjadi ATP. Nah, dengan begitu memberikan kemudahan kepada guru konten-konten apa yang digunakan atau yang dipilih untuk menyelesaikan dari atau mewujudkan dalam modul pembelajaran. Itu. Terima kasih. Bu, sinten Bu? Wahyudari dari SMA 1 Giri Banyuwangi. Oke, ya, Wahyudari. Oke, ada tambahan lagi? Ini Pak dari Bapak dulu nih. Putih Bunda. Oke. Bapak yang sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didi Suryati sama Dua Suruhan.
untuk menjawab itu sebenarnya kita harus memahami dulu konsep kurikulum merdeka. Jadi arahnya ke sana. Karena konsep kurikulum merdeka itu arahnya berpusat pada anak sesuai dengan kodrat dan zamannya, itu yang merubah semua konsep yang ada di kurikulum sebelumnya, sehingga perubahan mulai dari CP, TP, ATP itu mengikuti kurikulum merdeka. Jadi intinya ke sana. Silabus kemudian menjadi ini disederhanakan, kemudian dimaksimalkan untuk lebih mengarah pada anak, kemudian KI KD juga sama disederhanakan dan mengarah pada kepentingan anak, termasuk modul. Nah, modul itu kan lebih banyak aktifan pada anak, bukan searah tapi juga multi arah. Nah, arahnya ke sana, itu perubahan-perubahannya ke sana. Oke, baik, matur suwun. Tepuk tangan untuk Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Satu lagi Bunda dari Sampang, Pak Didi. Pak Didi. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliansi. Saya dari SMA N 1 Ketapang. Menurut saya pemerintah melakukan perubahan dari K13 ke kurikulum merdeka itu adalah salah satu alasan utamanya adalah bahwa zaman itu berubah, keadaan akan berubah. Untuk itu kita harus fleksibel dalam mengikuti perkembangan itu. Jadi kita sebagai guru juga harus punya fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi, sehingga apapun namanya, mau KIKD menjadi CP, silabus jadi ATP, RPP menjadi modul ajar, that's not a big problem and that's not a big deal. Whatever the changes, let me have fun, gitu ya. Memang beberapa guru itu mengalami fobia. Bentar lagi nih tahun politik nih, ntar nih kurikulum pasti berubah. Gak usah dipikir kalau menurut saya, tapi just do it. Kita hanya bisa melakukan dan praktekkan. Tapi intinya dari yang saya pahami, baik K13 maupun kurikulum merdeka, itu intinya adalah bagaimana kita memberdayakan murid semaksimal mungkin dan fokus pembelajarannya pada murid. Jadi guru tidak hanya berceramah, dengan adanya pengembangan media pembelajaran dan sebagainya, itu menjadikan fokus pembelajaran kita lebih kepada murid. Jadi intinya kurikulum yang baru ini lebih memberdayakan murid dengan fleksibilitas dan pilihan dari materi-materi pembelajaran yang akan diberikan guru. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sri dari Sampang. Sampang. Oke, siap. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya. Kita nanti diskusi lagi yang berikutnya. Baik, bahwa kurikulum mengalami perubahan itu adalah hal yang biasa. Dan sebetulnya kalau yang saat ini dari K13 ke kurikulum merdeka disebutkan bukan sebagai perubahan, tapi bertransformasi, menguatkan dari kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu kita menyebutnya di awal kita sebelum launching kurikulum merdeka, kalau sudah launching itu berarti kan resmi gitu. Ya kayak KPK itu kan belum launching, berarti belum ada. Sebetulnya KPK itu nggak ada, yang KPK 2004. Yang ada itu adalah KTSB 2000. Nah, jadi KPK itu belum kurikulum resmi karena belum launching, gitu ya. Nah, setelah launching berarti sudah resmi menjadi kurikulum merdeka. Bahwasanya diawali dengan sebelum itu pembelajaran paradigma baru. Kita ingin merubah mindset guru bahwa pembelajaran ini harus mengikuti perubahan zaman sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya anak sekarang kebutuhannya berbeda dengan anak zaman dulu. Oleh karena itu kita ingin mengakomodasi kebutuhan belajar. Dan sesungguhnya selain perubahan zaman,
kita tuh sebetulnya ingin memberikan layanan pada murid kita sesuai kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar setiap anak itu kan sebetulnya hampir semua orang sama satu, yaitu dihargai. Dihargai itu banyak hal. Dihargai ketidakbisaannya, dihargai kelebihannya, dihargai kecepatan dia belajar, dihargai bahwa kebutuhannya itu adalah yang belajar tentang ini, dihargai bahwa dia itu bakat minatnya juga tidak boleh dan tidak akan pernah sama anak satu dan lainnya. Maksudnya itu, sehingga kenapa dalam kurikulum merdeka selalu disebut adalah orientasinya pada murid, murid dan murid. Selama ini sebetulnya waktu kita K13 itu kan memantapkan KTSP. Karena KTSP itu sebetulnya belum dilaksanakan sesuai marwahnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. K13 itu kan sebenarnya juga KTSP. KTSP kan? Tapi kita namakan kurikulum 2013 karena launching 2013 memantapkan kurikulum sebelumnya KTSP. Kalau sekarang kemudian kita itu melihat bahwa K13 sudah berjalan waktu 10 tahun loh sampai saat ini. Nah, waktu itu launching kurikulum merdeka di tahun 2021. Nah, waktu itu K13 itu dianggap juga belum maksimal. Kalau kita mau, karena saya itu mengunjungi semua sekolah Bapak Ibu, seluruh tanah air, banyak sekolah itu casingnya K13, judul covernya, isinya enggak. Sama dengan sekarang kalau ditanya kurikulumnya apa? Kurikulum merdeka. Casingnya juga, isinya aku masih seperti yang dulu gitu ya. Nah, kita ingin mengubah mindset. Mindset inilah kita mulai dari guru penggerak. Karena melalui guru penggerak ini yang siap bergerak. Karena paling akan tuh mengubah mindsetnya guru. Sebagus apapun kurikulum sudah kita buat, mindsetnya guru tidak berubah, ini tidak akan berjalan kurikulum itu. Yang kedua supportnya adalah dari kepala sekolah dan pengawas. Karena itu di kurikulum merdeka yang kita siapkan tidak hanya gurunya, tapi juga kepala sekolah dan pengawas. Sekolah penggerak itu satu paket loh, ya kalau kepala sekolahnya, guru-gurunya, pengawasnya. Semua kita latih, semua kita berikan pendampingan. Ya satu bahasa, nggak ada lagi nanti curhatan guru, kok buatnya seperti ini, jadi nuruti maunya pengawas sekolah. Atau kenapa ini RPP-nya sampai 40 halaman? Nah, katanya kan pengawas sekolah harus seperti ini, kalau nggak kita ada tangani. Sehingga akhirnya apa? RPP guru ini lebih pada tugas administrasi, bukan lagi tugas akademik. Padahal RPP itu adalah bagian dari kegiatan akademik guru. Ini yang mau kita kembalikan. Ya, kegiatan akademiknya kan guru itu melaksanakan pembelajaran itu akademik loh. Ya, akademik itu jangan dianggap miliknya perguruan tinggi loh. Kemudian dalam perubahan atau dalam bertransformasi, ya itu lengkap Bapak Ibu. Bahkan kalau dulu di K13, kenapa disebut PPK? Kenapa PPK? Penguatan pendidikan karakter. Kenapa disebut ada penguatan? Karena sudah ada, tapi beliau terus, maka perlu penguatan. Kita sebut penguatan pendidikan karakter. Saat ini dengan era globalisasi yang sedemikian rupa, kita buat lagi pendidikan karakter itu melalui apa? Profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin PPK itu hanya kita insert-kan, kita integrasikan di setiap mata pelajaran melalui konten, melalui metode, melalui pengelolaan kelas, maka saat ini pendidikan karakter kita beri ruang sendiri, yaitu di P5. Di kegiatan kurikuler sampai sedemikian rupa. Kenapa Bapak Ibu? Semua orang, setiap anak lulusan kita harus memiliki kompetensi utuh
kognitif, afektif, dan psikomotor. Anak-anak kita itu kognitif psikomotornya oke, afektifnya Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, saya seleksi masuk pegawai, afektifnya itu sering menjadikan seseorang itu gagal masuk kerja. Saya ini banyak contoh yang saya pun sebagai seorang asesor, sebagai seorang juri misalnya ya, waktu saya juri kegiatan olimpiade guru berprestasi, ketika attitude mereka nggak bagus, orang nggak akan menjadikan dia itu seorang juara. Seleksi dosen mau ngajar, seleksi dosen itu kan ada simulasi mengajar. Ketika dia sudah mengatakan, oh mengajar ini ya, oh maaf saya itu bukan bidang saya ngajarnya yang ini saja, ini udah nggak bagus Bapak Ibu. Nah panjenengan ini orang-orang luar biasa, seleksi CGP-nya kan lolos semua, ada 8 kompetensi loh ya, kita ujikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu itu mantap, semuanya oke. Panjenengan itu kemarin kan ditanya, apa sih dalam kegiatan aktivitas mengajar yang pernah membuat Anda kecewa? Nah, orang akan mengatakan nggak ada, saya baik-baik saja. No. Ada orang itu yang dalam perjalanannya itu mulus selalu, pasti ada sandungan-sandungan. Ketika ditanya pernah nggak dikritik oleh orang lain, nggak pernah, saya itu selalu oke, semua mendukung saya. Nggak bagus Bapak Ibu. Ya. Attitude-nya itu ada apa? Boleh dikatakan ada sedikit tinggi hatinya gitu ya. Ya ini orang kalau nggak hati-hati ya, banyak orang kejeglong-jeglong gitu, nggak lolos P3K, nggak lolos DPNS di sana. Pada seleksi kompetensi manajerial, itu masuk dalam kompetensi manajerial. Itu banyak lah lolos dari situ. Kognitifnya oke, keterampilannya 100 terus, attitude-nya 60. Panjenengan kalau menjadikan muridnya juara, mau nilainya 10 terus, tapi setiap hari gebrak-gebrak meja, temannya dipukuli semua, gurunya dilawan, apa dia akan jadi juara? Tidak akan. Yang kita cari adalah setiap orang yang memiliki kompetensi lengkap, ya kognitifnya, psikomotornya, attitude-nya. Nah di dalam kurikulum Merdeka ini memantapkan ini lagi Bapak Ibu bahwa lulusan kita harus 3-nya ini didapatkan. Cukup kognitif, psikomotor. Kata ini pesan utama. Maka P5 diberikan ruang dan waktu sendiri dengan 25-30% jam mengajar kita khusus untuk P5. P5 itu goalnya pendidikan karakter. Goalnya adalah dimensi dari 6 itu. Sementara ini yang banyak terjadi di sekolah, goalnya P5 itu tema gelar karya, bukan. Gelar karya itu adalah sisi lain, selebrasinya boleh, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai orang tua murid itu pada protes, nek sekolahnya anak aja, nek sekolah kurikulum Merdeka, bayarin anak, bolak-balik urunan selebrasi. Muridnya ya ojo sekolah karena kurikulum Merdeka, tambah mata pelajaran baru. Ini berarti ada miskonsepsi penerapan kurikulum Merdeka. Padahal ini mau membuat murid merdeka belajar malah tambah terjajah. Karena merdeka, resto merdeka, pelajaran tambah pakai. Padahal P5 itu bukan sebagai mata pelajaran. Nah ini sekilas prolog kita ya tentang kenapa merdeka. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Kenapa sekarang dinamakan JP? Kita itu ingin bertransformasi. Kalau dulu dengan KIKD itu kan KIT 1 dan 2 itu sebenarnya kan kepada kepribadian dan sosial, gitu. Kemudian baru yang ketiga itu kognitif, yang keempat itu psikomotor. Yang banyak terjadi, yang dibuat tujuan pembelajaran itu di nomor 3 saja. Kognitif saja. Nah, artinya kita tidak betul-betul
kemarin tuh kok kreatif terus, 3 terus. 3, 1, nanti dibuat mencoba 3, 1, 1, 3, 1, 2 gitu. 4-nya aja sering saya lihat itu nggak dapat. Belum lagi KI 1 dan 2. Kalau mau dititipkan PPK, sering lewat. Nggak ada, lupa. Karena apa? Guru-guru kita tuh kejar tayang. Kejar tayangnya apa? Menyelesaikan materi. Ingat, dalam kurikulum 2013 maupun dalam kurikulum Merdeka, bukan kurikulum berbasis konten, tapi kurikulum berbasis kompetensi. Bukan kurikulum berbasis. Sehingga kalau masih guru mengatakan semesternya mente, saya ini materinya masih banyak, ini berarti guru yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Jangan lupa salah satu keunggulan kurikulum Merdeka adalah materinya yang esensial. Gak ada lagi UN, Bapak Ibu, yang kita gunakan untuk mengukur mutu pendidikan adalah AN. Jangan lupa ya, itu untuk mengukur pendidikan. Setiap satuan pendidikan, setiap kota kabupaten, provinsi, nasional. Nah, sehingga kementerian nanti akan apa yang mau kita lakukan? Ya, kita meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, oleh karena itu KIKD yang dulu masih banyak guru berfokus di KI dan KD 3, ya, mau kita ingatkan kembali bahwa ada KIKD lainnya. Nah, sekarang kita wujudkan dengan wajah baru, karena biasanya kalau wajah lama itu wangel Bapak Ibu dirubah, wangel. Maka kita harus berubah menggunakan JP. JP dibuat dalam bentuk narasi. Kenapa tadi dibuat dalam bentuk narasi? Ya Bu. Oke. Guru lebih leluasa menentukan konten materi sesuai dengan asas memerdekakan. Jangan konten saja nih, kompetensi. Nah, guru lebih leluasa untuk merumuskan TP, di mana dalam TP itu ada kompetensi dan konten. Guru lebih leluasa, diberikan kesempatan. Silakan, sesuai kebutuhannya. Gak perlu sama, gak perlu sekolahnya kok gini, ya sekolahku kok seperti ini. Gak bisa, sekolahnya tuh kondisinya beda. Selama ini kan guru-guru itu membuat nyontoh silabusnya koncone iki. Soal masa Indonesia itu bodoh, tapi Bapak Ibu ngajak nih Papua ya bodoh, Kalimantan ya ngono, piring Sulawesi. Saya tuh pengen cari yang lain, kopi ini dirasanya kopinya bodoh ya gitu ya. Kalau saya tuh kalau ngasih contoh Bapak Ibu, saya waktu misalnya ngasih contoh, saya tuh ngisi di Kendari, nanti saya ke Aceh itu muncul Bapak Ibu, saya ke Kupang itu muncul. Saya tanya siapa yang membuat saya Bu? Ini gambar-gambar ini fotoku loh Bu. Iya toh. Ini foto kantor saya loh, yang foto saya loh. Itu baru. Habis itu Bapak Ibu, fotonya loh yang diganti. Tapi bahasanya poin, plak-plak. Nanti dia tak protes lagi, kita beri tempat lain. Ini loh tulisan saya, ini bahasa saya, ini kalimat saya. Contohnya ini loh di Batu. Ini loh peristiwa yang saya lakukan. Habis itu Bapak Ibu ketemu lagi di tempat lain, contohnya diganti tidak di Batu, tapi di Kupang. Gitu ya. Makanya gitulah, pinter-pinter biar hapus-hapusan gitu ya. Kenapa dalam bentuk naskah? Karena memberikan keleluasan guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan muridnya. Dan nanti panjenengan kalau menisani CP, apa saja yang dimenisani? Seperti yang ada di situ. Kalau baca CP itu tak lihat di Nyun Sewu nih, banyak potong kompas. Yang dibaca di CP itu apa biasanya? Elemennya saja. Nah, padahal kalau baca CP itu jangan potong kompas, langsung elemen. Ya, coba nanti ya kita lihat di sini, Pak Ibu. Sorry, kesono. Lihat, kita itu ada regulasi tentang CP. Semua orang ASN atau
mungkin kan yang lain semuanya punya regulasinya. Kalau kita kan mengikuti regulasi dari kementerian. Kalau panjenengan dulu masih kuliah, panjenengan akan mengikuti berbagai alternatif teori. Tapi kalau sudah jadi guru mengikuti regulasinya kementerian. Ya. Ini regulasi untuk CP. Kemudian CP itu adalah kompetensi pembelajaran, bukan konten pembelajaran. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jangan lupa setiap CP itu untuk satu fase. Nanti kalau di SMA CP-nya nanti ada berapa? 2. E dan F. Berarti panjenengan nanti membuat ATP ada berapa ATP-nya? 2 ATP. Fase E dan fase F. Tidak lagi 3 kelas 10, 11, 12, bukan? Tapi ATP-nya fase E dan F. Oke. Ini harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi atau PAUD. Oh yang ini ya. Apa itu? Nah, CP itu merupakan tujuan akhir setiap fase. CP itu kompetensi minimum. Jadi itu sudah minimum, jangan lebih diminimalkan lagi. Kemudian ini harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Dirancang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sudah ada regulasi barunya nih, SKR dan standar isi. Sudah dibaca? Sudah punya? Punyanya sudah mau ibu? Wis dibaca napa dereng? Pokoknya di file itu wayang malu-malu mau nih pas betul. Ini nggak ngomongin panjenengan, ngomongin yang di sana. CP dan strategi mencapai CP itu menggunakan kerangka ini, Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan saya mendengar yang disebut understanding by design, bahwa dalam CP itu proses perencanaannya nanti fokus pada 2 hal. Bahwa pengajaran dan assessment untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfernya, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa identik. Yang kedua adalah merancang kurikulum terbalik, bekuannya dengan mulai dari tujuan akhir. CP itu kan punya tujuan akhir yang akan dicapai setiap anak yang belajar. Ya. Jadi kalau panjenengan mau melihat bahasa CP bukan yang maksudnya itu maksudnya adalah itulah yang akan dicapai setiap anak di akhir fasenya, ya, di akhir fasenya anak itu mau bisa apa. Nah, oleh karena itu CP itu disusun menggunakan metode backward design. Jadi mulai dari identifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti-bukti sampai merencanakan pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu kan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, CP ini ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh diubah. Nah, kemarin itu masih banyak sekolah itu buat CP sendiri. Jadi CP-nya itu kayak sebetulnya kayak membuat kalimat KIKD. Ya, itu kan menyalahi gitu ya regulasinya, bahwa CP itu given dari pemerintah, sama seperti dulu KIKD itu given dari pemerintah. Ya. Kemudian CP itu hanya memberikan tujuan akhir setiap mata pelajaran dan kesediaan waktu untuk mencapainya. Nah, CP ini ya, garis finish CP di akhir sebetulnya di kelas 12 ketika dia itu SMA. Oleh karena itu sebetulnya
sebetulnya ada keterkaitan dan kesinambungan. Kalau dulu di K13, KIKD sudah dikatakan ada sesuatu yang terputus atau tumpang tindih KIKD di setiap kelas. Maka di kurikulum merdeka semuanya sudah dirangkaikan, misalnya kalau di bahasa Indonesia, di PKN, di matematika, di IPAS, nanti akan dipecah IPA dan PS, ya, itu sudah dirangkaikan berkesinambungan yang nanti dicapai di kelas 12 ketika dia lulus di SMA. Oleh karena itu nanti ada 6 etape yang fase 1 sampai 3 tahun itu. Nah, harapannya dengan fase-fase ini siswa memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun oleh JP. Waktunya panjang, nggak perlu buru-buru. Muridnya belum bisa, hari ini nggak apa-apa. Karena ingat Bapak Ibu, kita selalu menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivistik. Anak itu belajar hari ini tidak harus lalu hari ini juga bisa, kan gitu ya. Jadi kan juga sama tau, belajar hari ini mungkin si kurang mudeng, tapi begitu pulang, oh ya baru mudeng. Sama dengan murid kita. Ya. Kemudian dengan waktu yang panjang, apalagi kalau panjenengan di SMA kelas 10, semua materi pelajarannya itu kan sama ya, mapelnya itu kan sama. Dengan di SMP, sehingga mata pelajaran kelas 10 semuanya mata pelajaran 25 sampai 30%-nya 25 sampai 30%-nya adalah untuk B5, itu kelas 10 semuanya. Kemudian mulai di kelas 10 sekolah sudah harus juga menyiapkan bersama dengan guru BK untuk anak-anak nanti memilih mata pelajaran peminatan di kelas 11. Mata pelajaran peminatan yang harus disiapkan sekolah minimal itu 7. Dan anak-anak itu memilih mata pelajaran sesuai peminatannya. Kalau yang pilih hanya 3, 4, no problem Bapak Ibu, tetap jalan. Jalan pembelajaran Bapak Ibu tetap dihitung di dampingnya. Karena Bapak Ibu nggak pernah ditanya ngajarin muridnya piro, nggak ada. Oh muridnya sedikit, nggak masalah. Ya. Nah, ketika dia di kelas 10 itu sudah diberikan pendampingan untuk memilih mata pelajaran. Di kelas 11, mulai dari kelas 11 dan 12, dia akan memilih mata pelajaran peminatan minimal 20 sampai 25 GB. Kalau sekolah memiliki sarana prasarana yang memungkinkan, dipersilahkan muridnya untuk mengambil 25 GB. Kalau enggak, 20 saja. Ya, 20 itu minimal. Nah, nanti yang dipakai untuk P5 itu hanya jam mata pelajaran wajib yang 25-30%. Yang jam mata pelajaran peminatan itu full, tidak digunakan untuk P5, tapi khusus untuk mata pelajaran tersebut. Untuk apa? Karena anak-anak itu menyiapkan mereka untuk lanjut ke perguruan tinggi. Apakah mata pelajarannya sama ketika dia di kelas 11 dan 12? Sama. Seharusnya sama. Tapi memang ada kemungkinan ada anak itu yang ingin beralih mata pelajaran pilihan ketika dia naik di kelas 12. Apakah diizinkan? Boleh. Tapi tetap berkoordinasi dengan guru wali kelas dan guru BK. Kenapa dia beralih? Karena anak-anak itu Bapak Ibu, karena tidak mau atau tidak suka mata pelajaran itu, bukan karena mata pelajarannya. Aku nggak ngomongin panjenengan. Karena kadang gurunya, kalau ditanya coba anak-anak itu, hampir semua anak itu kalau ditanya kenapa suka mata pelajaran itu, karena suka sama gurunya. Itulah kenapa dalam pembelajaran berdiferensiasi juga salah satunya adalah bakat minat. Itu tidak selalu dibawa anak dari lahir, tidak selalu yang internal,
tapi juga eksternal. Bakat minat itu bisa dibangun oleh skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru. Anak yang awalnya nggak suka matematika, jadi suka matematika karena gurunya menarik. Anak saya juga sama. Dia kok tuh senang matematika. Sing saiki gurunya matematika nyuwunake. Selalu senyum-senyum. Ini nggak senyum-senyum sendiri ya Bu. Karena guru matematika itu kan selalu dianggap sangar. Tapi sekarang sing salah tidak nih. Guru BK yang dulu katanya polisi sekolah sekarang juga sudah tidak, sudah bersahabat, gitu ya. Sama dengan guru matematika. Saya lihat kalau saya seleksi di JGP juga dengan guru matematika itu yang apa namanya sudah sangat friendly dengan anak-anak, gitu ya. Kalau ditanya yang mau menjawab, kalau dulu tuh yuk sinau ibu lewat dewi misalnya, karena nggak ada. Itu yang terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di kelas 11-12 dengan CP yang sama, sebetulnya materi yang akan diajarkan pada anak-anak itu di mata itu boleh materi yang sama antara kelas 11 dan 12. Mengulangi, mematapkan. Kan belajar berulang-ulang itu kan hasilnya lebih baik ya, dibandingkan hanya belajar satu kali. Kalau menurut panjenengan di kelas 11 itu, oh ini bagus semuanya, anak belajarnya cepat dan seterusnya. Bapak Ibu boleh di kelas 12 itu lebih kepada pengayaan. Boleh. Atau nanti kelas 12 tadi mengulangi. Atau bisa jadi satu tujuan pembelajaran yang awalnya dulu itu hanya ditempuh dengan atau diselesaikan dengan 3 JP, sekarang dengan 6 JP. Nah, kemarin itu loh, yang saya RPP-nya guru 40 halaman, masih ada yang arisan itu di belakang. Arisannya sudah selesai belum? Ampun ya? Ampun. Nah, berikutnya adalah ketika nanti dia di kelas 12, ya, misalnya dia mau mengulangi lagi, gitu ya, mau mengulangi lagi dengan apa yang sudah kita berikan. Bahkan kalau dia di SMP itu 3 tahun loh dia belajar, fasenya sama, CP-nya sama. Ya, jadi kalau kemarin makanya RPP guru-guru, 1 RPP, 1 pertemuan, 3 JP, tujuan pembelajarannya sampai 8. Itu sebenarnya nonsen Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Benar nggak? Kenapa? Karena RPP-nya lebih pada tugas administratif, tidak dilaksanakan. Ya saya kalau saya monitoring misalnya gitu, itu juga kalau ditanya kenapa ini nggak sama antara RPP dengan pembelajarannya, jawabannya selalu satu Bapak Ibu. Nanti nih ditanya pengawas medeni berarti ya. Hanya sekarang pengawas itu, pengawas sekolah sekarang sudah ada transformasi pengawas sekolah, peran dan tugas. Bapak Ibu bisa baca Dirjen 4831 tentang transformasi peran dan tugas pengawas sekolah. Bahwa pengawas sekolah kalau dulu sebagai pengendali, yang ke depan pengawas sekolah tugasnya adalah pendampingan. Karena memang sebetulnya marwahnya pengawas itu mendampingkan. Pengawas itu statusnya bukan di atasnya Pak sekolah, kan mitranya gitu. Mitranya. Tapi selama ini kan seolah-olah terkesan kepala sekolah itu adalah atasannya gitu ya. Dan nanti ke depan adalah kepala sekolah lebih banyak memberikan pendampingan itu pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu guru gitu ya. Ini peran tugas. Jadi mengembalikan peran dan tugasnya. Nah, kalau selama ini kan suka pengawasan datang ke sekolah kan tinggi. Pengawasan kok. Siapnya NWP. Suka enak, amplopnya bisa ada roh. Ini yang lain. Tapi ini selalu sudah kita luruskan Bapak Ibu kepada pengawas. Jadi kemarin juga ada beberapa pelatihan pengawas. Minggu depan saya juga akan memberikan penguatan pada pengawas, pada kepala sekolah, gitu ya. Bagaimana
dengan peran dan tusinya masing-masing. Nah, ini untuk CP-nya bagi Diksus dan yang reguler, ya. Maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus itu kan ada dua ya, anak-anak berkebutuhan khusus yang apa namanya secara akademik normal, gitu ya, atau seperti anak reguler, ya, dengan berkebutuhan khusus, tapi secara akademik ya berbeda. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang apa istilahnya kok lali ya? Apa Bapak Ibu? Bukan, oh ini hambatan intelektual maksudnya. Inklusi itu kan, jadi gini Bapak Ibu ya, inklusi itu kan sebetulnya gini, sekolah penggerak maupun sekolah yang IKM yang menerapkan kurikulum merdeka, goalnya itu berapa Bapak Ibu? 4 ya. 4 itu yang pertama adalah hasil belajar murid kita di atas level yang diharapkan. Kalau misalnya panjenengan itu guru matematika, level yang saya harapkan ke anak-anak itu paling enggak KKTP-nya itu 5, tapi dia bisa 6. Oh ini kalau untuk PPKN bisa 7. Oh berarti nanti dia harus bisa 8. Di atas level yang diharapkan, itu yang pertama. Jadi kalau panjenengan sebagai guru penggerak jika ditanya apa atau kurikulum merdeka, mau kemana atau kurikulum merdeka, ya ada 4 ini Bapak. Yang pertama adalah level hasil belajar di atas yang diharapkan. Yang kedua, sekolah itu aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Inklusif itu adalah sekolah yang bisa memberikan layanan anak-anak yang berbeda. Berbeda itu tidak harus yang berkebutuhan khusus loh. Sekolah inklusi itu juga tidak harus, maksudnya yang inklusifnya, layanan inklusifnya hanya karena ini ada berkebutuhan khusus. Inklusif itu malah semua perbedaan. Anak-anak yang sosial ekonominya tinggi, anak-anak yang sosial ekonominya rendah. Jangan ingin anak pejabat lu gitu ngarep dewi. Ya anak guru gitu aja tahu biasanya nih. Anak kepala sekolah aja GPN. Nah ini namanya tidak inklusif nanti ya. Kita harus inklusif. Memberikan semua layanan terbaik. Semua murid kita sama. Yang lambat belajar, yang cepat belajarnya, yang anaknya orang kaya, anaknya pejabat, macam gitu inklusif. Menyenangkan. Bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Sama konsepnya Ki Hajar mereka di taman siswa. Jadi sekolah itu kayak taman gitu ya. Jadi anak-anak itu senang datang sekolah. Terus yang ketiga apa lagi? Apa lagi? Belum pernah dibaca gitu sih. Panjenengan sekolah penggerak? Ada sekolah penggerak kayak ini? Paling aman sekolah penggerak. Tapi IKM toh? Ya IKM sama. Sama. Ya IKM juga sama. Jadi ada 4 ini. Yang berikutnya adalah refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu adalah sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Melalui apa? Komunitas belajar. Orang kita itu kan nggak biasa refleksi Bapak Ibu. Pokoknya anggapannya nih apa sih dilaksanakan terus paling wapi. Kita tuh paling hebat, paling pinter. Rasa ngrungokne wong liya wis aku wis pinter maca dhewe ya iso. Kita tuh nggak bisa seperti itu. Siapapun, profesor pun itu siapapun yang bicara juga harus mendengarkan. Dan nanti kita belajar karakter, menghargai orang. Refleksi. Biasakan setiap selesai kita melakukan pembelajaran itu merefleksi diri. Apa sih hal baik yang sudah dilakukan tadi? Masih hari ini yang masih kurang. Jadi di negara-negara seperti di Australia, di Jepang itu seperti itu Bapak Ibu. Setiap selesai pembelajaran guru itu nggak pulang. Duduk dulu 30 menit sampai 1 jam. Untuk apa? Dia hanya mencatat
hal-hal baik yang sudah dilakukan adalah apa yang hari ini membuat dia belum puas. Ya, kepala sekolahnya juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah semua perencanaan kita itu semuanya harus berbasis data. Panjenengan guru penggerak itu kan menjadi pionir ya. Kan sekolah sekarang semua punya rapot pendidikan. Kemudian kita akan membuat perencanaan berbasis data. Memang yang buat pas sekolah, tapi kan melibatkan Bapak Ibu guru gitu. Saya kemarin itu juga heran ketika saya tanya gurunya, nggak tahu Bu. Loh, nggak ada program sekolah, nggak tahu. Loh, kenapa? Pokoknya semua program sekolah itu hanya untuk kepala sekolah dan pengawas. Waduh, cok saya. Loh, nah ini kalau nggak dibantu, didukung oleh gurunya kan nggak pakai semua program sekolah bisa jalan. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai tadi di setiap fase, dimulai dari fase fondasi PAUD sampai fase M, fase fondasi. Bapak Ibu mengingatkan, mengajak Bapak Ibu bersama-sama. Ini kan episode Merdeka Belajar tentang transisi podcast yang menyenangkan. Episode keberapa? Ya? Sekarang sudah episode keberapa? Saat ini sudah episode keberapa? 26. Saat ini sudah ke 26. Transisi podcast yang menyenangkan itu episode ke 24. Yang 25 itu PPK SP. Ya, pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Semua jenjang. Ya. Transisi podcast yang menyenangkan ini juga ingin memberikan memposisikan bahwa pendidikan di PAUD itu untuk menguatkan 6 fondasi utama. SD kelas awal, khususnya fase A, fase 1 dan 2, ini melanjutkan fondasi di PAUD. Sehingga dihimbau oleh Kementerian melalui Dinas Dinas, seleksi masuk SD itu tidak perlu ada tes calistung. Ya, mari mengawal bersama Bapak Ibu ya ini. Kenapa? Anak PAUD itu belum waktunya diajar baca tulis. Dari dia balita, main-main, ya, sekolah, tiba-tiba dikasih harus bisa baca, bisa tulis, kasih PR. Anak-anak itu banyak yang stres, itu mulai kecil Bapak Ibu stresnya. Jadi di mindset anak-anak itu mulai dia PAUD, belajar itu gak nyenang. Nah, kita mau bangun bahwa mulai dia kecil, belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. PR panjenengan kayak paringi PR ini sing iso digarap dulu. Ojo paringi PR sing dhek gak iso garap. Mas yo wong tuane profesor mesti iso nggarap PR. Gitu. Profesor lingkungan. PR matematika. Mesti iso. Atau mungkin sebaliknya PR bahasa Jawa ini paling kombat mulus Bapak Ibu. Ada guru bahasa Jawa di sini. Ya, bahasa Jawa itu memang sebetulnya penting Bapak Ibu. Di Jawa Timur itu bahasa kan dua ya, bahasa Jawa dan Madura. Tapi saya setiap anak saya teman-teman kalau saya tanya apa, saya tuh kan suka risetnya sama anak-anaknya. Apa sih mata pelajaran paling kamu suka dan tidak suka? Yang tidak suka bahasa Jawa. Ditanya apa kok gak seneng bahasa Jawa? Wahnya, ono cara kok pokoknya anak-anak. Mari kita bawa pembelajaran bahasa Jawa itu ke konsep kekinian. Ajak nyanyi bahasa Jawa, lagunya Blackpink, gitu ya, lagunya BTS dijadikan bahasa Jawa. Coba kamu ungkapkan rasa sayang isi bahasa Jawa. Di bahasa pembelajaran bahasa itu kan wayang-wayangnya Bapak Ibu yang diajarkan. Wayang itu anak-anak nggak ngerti. Kalau saya dulu mungkin panjenengan masih ada wayang gitu. Masih ada wayang orang, wayang kulit. Anak-anak tuh belas ngerti Bapak Ibu. Makanya diajarin Janoko, Werkudara ini nanya siapa tuh Bapak Mak Werkudara. Ini kok nggak senjata ini kayak apa? Nah, saya tuh ya bingung jawabnya nih Bapak Ibu ya. Kok nanti jawab sing elek-elek kok jelok-jelok gitu ya. Jawab sing api-api ya banyak rapi gitu. Jadi ini contoh gitu. Mari kita sebenarnya kan bahasa Jawa itu lebih penting adalah bagaimana mengajarkan anak-anak tentang kalau bahasa Jawa itu kromo gitu, kromo inggil, kromo mungko dan mungko.
Anak-anak itu sekarang, aku mau sik sare, ibu aku sik turu ae. Ya dibolak-balik ya. Nanti sama kepalanya kan jenengan mantor sama saya, balik. Ya anak-anak kita juga sekarang seperti itu. Gini saya, mari kita ajak kromonya yang benar. Apalagi sekarang anak-anak itu nyeluk wong temennya itu lah bosok, nyeluk bapak ini, nyandak wong tua, gitu ya. Jadi kayak rebul, bukan rebul. Apa yang keluar ada ngomong-ngomong ya. Nah, ini Bapak Ibu, komponen CP. Kan pertanyaan saya nomor 1 sudah terjawab dengan benar atau tidak sesuai yang di sini? Tidak benar? Benar? Berarti 100 semua nilainya? Tepuk tangan tuh Bapak Ibu yang 100. Ya bahwa ketika kita membaca, memahami CP, nomor 1 jangan lupa dilihat rasional mata pelajaran. Bahwa setiap mata pelajaran ada rasionalnya. Artinya apa? Geopo toh aku ngajari anak-anak matematika. Geopo toh aku kok ngajari anak-anak logaritma. Sehingga jangan sampai anak-anak itu tanya, kenapa hitung-hitung logaritma bikin pusing. Di bakul yang pasar orang perlu logaritma misalnya. Aku sudah jadi seniman butuh, misalnya seperti itu. Jadi ini yang maksudnya disampaikan rasional. Jadi Bapak Ibu memahami diri kita kembali, walaupun Bapak Ibu itu kan guru sebenarnya. Apalagi guru kan banyak tuh guru itu yang tidak sesuai papanya. Ijazahnya PAI tapi suruh ngajar seni budaya. Kan kata gitu. Kata nama kata. Ya. Ijazahnya itu sosiologi, suruh ngajar bahasa Jawa. Ya. Itu banyak. Terus jangan lupa Bapak Ibu yang berikutnya dipersani tujuan dari mata pelajaran. Setiap mata pelajaran punya tujuan yang tidak sama. Takutnya kebiah-biah, kabeh carane padha. Padahal tujuan mata pelajarannya nggak sama. Yang berikutnya adalah karakteristik mata pelajaran. Sehingga kalau mata pelajaran yang satu itu memang harus di lab, mata pelajaran yang lainnya itu harus banyak keluar ruangan. Orang guru geografi itu kalau ngajar dia harus banyak keluar, lihat sumber belajar di lingkungan, nggak bisa di kelas terus. Karena karakteristik mata pelajaran yang berbeda. Yang berikutnya adalah capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Kan panjenengan setelah melihat CP karakteristik mata pelajaran adalah capaian dari setiap fase secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Baru kita ke sini, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Panjenengan ini mulai yang mana ini? Pertama, kedua, tiga, empat, atau paling wadahnya langsung nomor 5 Bapak. Tapi ini di sini nggak ada yang begitu maksudnya. Nggak ada bedanya. Bahwa kita itu jangan langsung potong-potong di sini Bapak Ibu. Langsung elemen. Ya, elemen setiap mata pelajaran sama menapa boten? Beda. Beda. Elemennya nggak sama. Kemarin itu saya lihat dia menuliskan elemen itu dia saya mungkin nggak dibaca lengkap ya. Antara bahasa, antara matematika, IPA, kelompok IPA, yang sains, kelompok sosial, nggak sama. Jadi kita harus melihat elemen dari masing-masing itu. Di elemen itu sebetulnya memuat kompetensi kognitif dan psikomotor. Kalau di IPA dan IPS, komponen elemennya itu kan keterampilan proses dan pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsepnya itu adalah kognitifnya. Keterampilan proses itu adalah psikomotornya. Dan semuanya, ini kenapa sampai dibuat seperti ini? Karena itu kemarin di KIKD itu ketika ada KD 3 dan 4, karena KD 3 dan 4 kontennya sama toh, kompetensinya yang berbeda. Nah, sama Bapak Ibu guru hanya diambil KD 3-nya.
melihatnya di kontennya, tidak kompetensi. Karena kompetensinya itu kan antara yang kognitif dan psikomotor itu nggak sama loh. Kalau kita baca kembali di taksonominya Bloom yang revisi Anderson itu kan nggak sama gitu. Kalau kognitif itu C1 sampai berapa? Nah, kalau psikomotor P1 sampai tidak apa 5? Ya. Kemudian attitude itu juga ada A1 sampai ya maka nanti tulisannya lagi. Ya jadi jangan hanya dilihat C kognitif Y1 sampai 6, tapi juga P-nya dan A-nya. A-nya nanti akan lebih banyak. Selain di pembelajaran kita terintegrasi juga nanti di P5. A, attitude-nya. Karena baik Bapak Ibu menggunakan Marzano maupun Wijin, taksonomi dari setiap tingkatannya itu tetap menggunakan punyanya Bloom, gitu ya. Berikutnya di sini Bapak Ibu, arti elemen bahwa setiap CP dari mata pelajaran itu akan memiliki beberapa elemen. Masing-masing elemen itu memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang. Jadi ini sudah dibuat berkesinambungan untuk saling menunjang dari setiap fase mulai A, B, C, D, E. Insya Allah sudah tidak tumpang tindih. Kalau dulu masih di KIKD itu masih banyak yang tumpang tindih. Sehingga anak-anak itu kemudian SD udah jadi ini, SMP udah jadi gimana gitu ya. Terus elemen itu dalam sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lain. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi kan contohnya matematika, elemennya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Kalau IPA dan IPS itu sama, pemahaman, konsep dan keterampilan proses. Kalau dalam bahasa ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan, menulis. Kalau bahasa Inggris kan dengan reading, speaking, ya, listening, ya, writing, ya, seperti itu. Sehingga setiap kalimat dalam JP itu memang sama seperti dulu, ada kompetensi dan konten. Namun Bapak Ibu perlu diingat bahwa kalau dulu kita itu dalam menyusun TP, satu TP hanya ada satu kata kerja operasional. Kalau yang saat ini boleh, karena itu ada keterkaitannya. Ini menggunakan teorinya Wijin Marzano juga boleh. Jadi misalnya peserta didik dapat menjelaskan perubahan iklim dan menganalisis dampak perubahan iklim tersebut terhadap kehidupan. Boleh. Nah, itu yang disebut dengan TP kombinasi. Bahkan Bapak Ibu itu boleh menyusun TP itu antar elemen. Artinya dari elemen keterampilan proses dan pemahaman konsep itu dijadikan satu. Nggak perlu satu-satu. Sehingga dalam setiap pertemuan mengajar dengan satu TP saja itu cukup. Tapi tercapai. Tidak perlu banyak. Saya mulai dari menyebutkan dulu SMA nggak ada menyebutkan, nggak boleh Bapak Ibu. SD itu menyebutkan, gitu ya. Minimal C2 lah, minimal untuk di SMA. Kemudian konten di materi sama. Hanya saat ini di dalam kurikulum Merdeka diharapkan bahwa konten itu ambillah konten yang esensial. Yang esensial itu saya, kalau misalnya di geografi itu sudah ada, karena saya bidang geografi, ada guru geografi di sini. Mana geo? Pokoknya ini bulat-bulat itu ya geo. Mana-mana? Oh di sana. Ini geo semua. Oh cuma 2, berarti manusia langka loh guru geografi. Hanya 2, tambah 1 saya 3 ya. Kontennya kalau dalam geografi misalnya mengajarkan cuaca dan iklim. Ya, konten esensialnya itu ya hanya kepada faktor-faktor pembentuk cuaca dan iklim. Faktor pembentuk cuaca dan iklim itu suhu,
Bicarakan suhu itu satu pertemuan saja belum tentu cukup ya. Angin, hujan, kelembapan, temperatur, soalnya sudah ada suhu tadi ya. Ini yang utama. Yang lain-lain, satu lagi tentang macam-macam iklim. Itu sudah dua hal utama. Yang lain-lain misalnya global warming dan seterusnya itu adalah penganya. Nah, oleh karena itu dalam Undang-Undang Merdeka yang esensial dulu. Ini dulu yang dapat, yang bisa dulu itu di sini. Kalau anak-anak belum bisa, nggak usah kemana-mana dulu. Dan kita tidak perlu mengajarkan anak-anak sesuatu yang sangat, misalnya di geografi banyak sekali juga buku-buku terbitan penulis dari berbagai percetakan itu memberikan materi-materi yang sangat berat. Sampai misalnya membelajarkan sistem informasi geografis sangat teknis. Padahal itu tidak dibutuhkan nanti oleh anak-anak. Jadi itu yang penting adalah esensial. Oleh karena itu mohon izin Bapak Ibu, kalau selama ini guru-guru mengajar masih book oriented, anak-anak besok belajar bab 2, anak-anak besok tugasnya selesaikan ya halaman sekian-sekian. Berarti orientasinya buku. Padahal kita ini bukan orientasi buku, orientasinya itu kurikulum. Bukan buku oriented tapi kurikulum oriented. Buku itu adalah sebagai sumber belajar. Bukan satu-satunya. Terus orang mengatakan, loh ini terbitan Kemendikbud loh Bu, resmi loh Bu. Ya, tapi buku itu disusun secara general. Tidak semua sekolah mesti cocok. Di Indonesia ini kondisi pendidikan itu juga kesenjangannya sangat tinggi. Tidak hanya di sosial ekonomi loh, pendidikan juga. Gitu. Sehingga buku itu juga disusun tengah-tengah. Saya kalau ke daerah lain, gurunya kan protes, Bu ini loh masuk anak SD diajari matematika kayak gini terlalu sulit Bu. Oh gitu Oh baik, nanti kita sampaikan kalau kita rakor. Saya ke tempat lain lagi, Bu buku ini terlalu mudah untuk anak-anak Bu. Nah, Bapak Ibu, memang sebetulnya buku itu bukan sebagai satu-satunya sumber pegangan guru, disesuaikan kebutuhan murid. Kalau sudah cocok semua bukunya ini sesuai dengan monggo. Tapi kalau ini terlalu sulit, terlalu mudah, monggo bisa diadaptasi, direvisi gitu ya. Artinya bahwa walaupun itu buku kementerian bukan berarti harus satu-satunya sumber. Sama ketika dulu UKG waktu PKB-nya guru itu ya, Bapak Ibu kan berikan UKG ya, uji kompetensi guru tahun 2015. Setelah UKG Bapak Ibu kan ada nilainya. Bapak Ibu harus belajar di PKB. PKB itu ada 10 modul. Saya belum pernah ikut UKG di ruangan ini. Oh, malah 2 kali ya sampai belajar. Nah, ini modul ini Bapak Ibu itu juga sama. Nanti di sekolah lain mengatakan, Bu, saya belajar ini terlalu berat. Terus apakah saya akan mengajarkan geografi seperti ini di murid saya? Nanti saya di tempat lain lagi ketemu orang Jakarta, Bu, ini terlalu mudah Bu. Dan ini itu Bu muridku gak tertarik. Padahal itu tadi, guru itu diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sesuai kebutuhan muridnya. Ini buku, alhamdulillah. Ini menungso paling enak ya. Enak yo, protes gitu ya. Ya kemarin itu waktu buat RPP ada tujuan berbagai indikator. Wah ini tujuan berbagai indikator ada Bapak Ibu. Itu tambah peserta didik dapat Bapak. Kalau indikator dihilangi protes meneh. Bu kok saya gak ada indikator kulino indikator. Yo mungkin monggo tambah aja indikator. Padahal itu tambahin bodoh tulisannya gitu. Sampai peserta didik dapat wis merupakan pembedaan sampai indikator. Nah sekarang di kurikulum merdeka itu sama tujuan pembelajaran. Nah ini contoh CP Bapak Ibu. CP Bahasa Indonesia di fase E. Nah kalau kita lihat di sini yang kita kuning-kuning
ini adalah kompetensi yang kuning-kuning. Artinya murid-murid Bapak Ibu dalam berbahasa Indonesia yang diharapkan adalah kompetensinya ini. Dia bisa apa? Bisa berkomunikasi, bisa memahami, mengolah, menginterpretasi, mengevaluasi. Kan begitu. Anak-anak itu loh Bapak Ibu banyak tidak bisa mengerjakan tes karena tidak paham berbahasa. Tidak paham. Dia sering tidak teliti pada setiap dalam bahasa itu, di dalam setiap pertanyaan itu ada kata kunci. Makanya di Indonesia termasuk khususnya Jatim, literasinya merah sampai semuanya. Literasi dan numerasi. Murid kita Bapak Ibu kalau diberi soal satu halaman bacaan, bisa muncul sih Bapak Ibu. Kecuali anak-anak tertentu bisa 90% nggak memahami bacaan atau juga mungkin dia malas membaca. Makanya nggak usah kasih muridnya ini makalah baca 10 halaman. Gurunya mesti muncul cocok. Jadi cara kita adalah memberikan bacaan itu sedikit, ada gambar gitu ya, yang menarik gitu ya. Bacaan kan tidak harus yang sekarang kalau suruh fotokopi kuno Bapak Ibu. Anak zaman sekarang itu file gitu ya, kasih file, pakai Canva gitu ya, mereka tertarik gitu ya. Anak zaman now, gurunya ya harus jadi guru zaman now gitu ya. Nanti kepala sekolahnya zaman now, panjenengan sudah ada sekarang kepala sekolah? Wajah-wajahnya ini kayaknya masih akan. Sudah, wajah-wajah masih akan. Ini kan calon kepala sekolah semua ini, gitu. Calon pengawas sekolah semua ini. Nah, siapa apa enggak ini? Ya, namanya calon loh, calonnya semuanya nggak bisa jadi calon. Ya, insya Allah karena ke depan memang kepala sekolah itu harus punya sertifikat guru penggerak, pengawas sekolah. Demikian. Bedanya kalau kepala sekolah itu guru, masih guru kan ya, guru yang berangkat tugas tambahan. Pengawas sekolah itu sudah lepas baju guru. Kalau pengawas sekolah harus PNS. Oleh karena itu, pengawas sekolah ini nanti terseleksi jumlahnya lebih sedikit calonnya, dan mereka harus mengikuti uji kom untuk pengawas. Sudah, boys, berapa orang yang ikut uji kom? Wah, sudah lulus? Wah, alhamdulillah selamat ya. Oh, tinggal nunggu SK. Jangan lupa setelah ini Bapak Ibu kan kalau di daerah-daerah lain diberikan pelatihan juga. Pelatihan untuk penguatan kepala sekolah dan pengawas. Karena panjenengan waktu menjadi DP, kompetensi seorang pengawas sekolah dan kepala sekolah kan belum belajarkan dengan lengkap ya. Harus juga belajar tentang kompetensi. Kalau yang saya lihat itu daerah-daerah memberikan penguatan pelatihan banyak. Ya, saya ini hampir semua kota kabupaten, baik yang saya datang ke sana atau mereka kegiatan di BBGB. Oh, nggak usah bulan Bu, dengan 4 hari aja cukup. Diberikan clue-cluenya ya, nanti mengembangkan berikutnya di sekolahnya masing-masing, di pelatihannya masing-masing. Kita berikan clue-cluenya. Ini loh kalau menjadi kepala sekolah tugasnya. Sehingga nanti tidak ada lagi kepala sekolah dan pengawas yang grogi karena nggak tahu tugasnya. Jadi kemarin banyak Bapak Ibu guru penggerak, bahkan guru penggerak yang sudah jadi kepala sekolah pengawas, kemudian ketika mengikuti seleksi fasilitator, misalnya saya menyeleksi itu dia cerita, aduh Bu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Saya itu masih muda jadi kepala sekolah, guru-guru saya senior semua Bu. Saya mau mensupervisi, belum supervisi saya sudah disupervisi duluan. Jadi saya itu, ya. Oleh karena itu perlu amunisi gitu, amunisi bagaimana kita menjadi seorang kepala sekolah, biar kita percaya diri juga. Loh aku ya tuh ilmu dan kepala sekolah gitu ya. Ini cerita. Terus mereka ada juga yang pengamat ya
saya Bu baru mau datang ke sekolah, semua pergi Bu. Loh kenapa? Ya saya dicuekin. Saya tanya kenapa lagi? Ya saya itu dianggap masih muda. Kan biasanya kalau pengawas itu kan harus pernah jadi kepala sekolah. Gitu. Nah ini kan Bapak Ibu potong kompas ya. Ya dari GP ke tenang aja. Ya tenang aja, maksudnya jangan merasa kecil hati dan sebagainya. Ketika datang kepala yakin guru-guru belum lain itu dengan dan datang untuk tenang. Assalamualaikum, meyakinkan. Ya. Oh, ya setelah itu apa kabar? Sedang kegiatan apa hari ini? Saya ini bertemu kepala sekolah. Jadi kalau bisa mau datang itu ngabarin Bapak Ibu. Jangan model sidak. Selungan-selungan. Semuanya itu disampaikan, direncanakan. Saya mau mengadakan kegiatan supervisi, saya mau melakukan kegiatan manajemen. Nanti programnya seperti ini ya, jadwalnya seperti ini ya. Semuanya nyaman. Jangan pernah berpikir, aku udah siap-siap ya Bu. Nah, ngomong, itu bagian dari mereka belajar. Dengan sidak itu malah gak nyaman memang. Jengkel nih, dengan tokoh malah yang pura-pura ngomong orang kelas lain. Ya karena tadi, jadi pengawas yang penting tahu bahwa kompetensi pengawas sekolah itu kan ada. Nomor yang utama itu kan kepribadian dan sosial. Jadi kan harus punya pribadi yang mantap. Mantap itu bukan berarti tinggi hati loh ya. Jangan sok-sokan wis guru penggerak, wis lolos di SK, rak belum wong gitu ya. Terus memandang orang itu sebelah mata, ya sebelah mata gini. Ya artinya bahwa kalau panjenengan masih dicuekin, nggak usah marah, sabar, tenang aja, biarkan dia malu di kemudian hari, gitu ya. Jadi satu, nggak usah terus dengan murid, malah jadi viral, jadi perbincangan. Pak, sama tadi Pak Didi datang ke sekolah, nggak ada sih, kan boleh, boleh. Nyambul gitu, tenang aja. Kalau bisa berikan tunjukkan bahwa kita itu profesional. Tunjukkan bahwa kita akan melaksanakan tugas sesuai tusi kita. Hari itu belum berhasil, tidak apa-apa. Tapi jangan Anda merasa datang ke sekolah kalah. Ya. Artinya, Bapak Ibu, saya ini tadi melaksanakan tugas, sudah melakukan supervisi, dan hari ini dengan kesibukan semuanya, sepertinya belum ada yang bisa saya supervisi. Saya gitu, tidak apa-apa, saya akan menjadwalkan ulang yang berikutnya. Saya akan menyampaikan lagi pada kepala sekolah jadwal berikutnya, program-program saya berikutnya. Mohon yang berikutnya bisa ditindaklanjuti. Terus jangan GR dulu, saya nanti akan datang mesti disambut. Mesti. Sahabat, enggak leres, tenang aja, tetap datang, sampaikan profesional. Bahwa Bapak Ibu, ini saya membawa instrumen sesuai dengan bla. Ini tugasnya berikutnya. Monggo semuanya bisa mengisi instrumen. Saya ingin hadir di kegiatan komunitas belajar sekolah. Kapan ada kegiatan komunitas belajar? Apa yang mau dibahas? Gitu. Pokoknya kita itu pressure yang halus gitu loh Bapak Ibu. Artinya kita punya rencana, kita punya itu susah sih ke sekolah-sekolah. Saya sampaikan dan masih muda Bapak Ibu. Umurnya itu waktu itu masih 37 jadi pengawas. Yang muda-muda itu tidak direwes itu sabar. Memang curhati wong nom, paling susah itu hadapi orang senior. Kenapa? Senior itu ganteng tapi kentos ya. Nanti saya ngomong, ya saya Pianto nih senior tuh ya curhat. Saya tuh paling gak suka tuh kalau orang nombu. Kenapa? Dengan rame kubu isolnya IT nih ya kubuan terus masa Allah. Kurang ada sopan santun bisa, nanti saya cari mau rekaman saya gitu. Jadi ini curhatan mereka. Oleh karena itu panjenengan mau nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, lihatlah semua orang itu dari sisi positifnya.
Nggak usah dilihat negatifnya. Nggak usah nanti pulang juga banyak hubungan sama kecil. Karena pulang ada lupa nih. Nggak usah. Apa lupa saya kecil kali. Tenang aja. Tunjukkan bahwa kita orang profesional. Gak perlu ada marah, no marah-marah. Karena panjenengan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah itu karena panjenengan memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Panjenengan lulus guru bergerak itu dianggap panjenengan punya kompetensi kepribadian dan sosial yang baik karena itu modal utamanya di sana. Gitu? Ya, kepribadian dan sosial. Nah, ini kan guys. Nanti kalau udah nunggu SK, langsung belajar Bu menjadi apa sih kepala sekolah, pasti pengawas tugasnya. Ya, jadi itu tadi nggak usah nanti datang guru nih. Kalau dikasih amplop, Kalau dikasih amplop, amplopnya dikembalikan. amplopnya dibuang, kita diambil. Ya, tunjukkan kita itu profesional. Kalau profesional itu nggak perlu kita itu. Kalau misalnya mereka akan memberikan Bapak Ibu transport, nggak apa-apa, tapi sampaikan, Sewu ada tanda tangannya. Karena saya kerja juga sudah dibayar oleh negara. Dengan kan sudah dapat sertifikasi nanti, sertifikasi seorang pengawas. Sebenarnya dibaksa, katanya dibaksa gitu sih. Katanya dibaksa gitu Pak. Ya nggak apa-apa, sampaikan halu. Sewu saya itu jadi dosen dulu sebelum jadi wijaya suara. Setiap saya bimbingan skripsi Bapak Ibu, dia itu akan menyelipkan uang berkasnya. Saya kembalikan Bapak Ibu. Dan saya, walaupun saya bukan soal orang kaya gitu ya, tapi itu menyangkut profesionalisme menurut saya. Dan alhamdulillah itu menjadikan kita tuh orang yang dihargai gitu ya. Kita tuh orang yang dipercaya bahwa kita benar-benar mengedepankan profesional. Itu selalu Bapak Ibu. Apalagi saya aku pada etnis tertentu gitu ya. Jadi kalau masih amplop itu tidak sopan. Saya langsung Ibu. Itu saya sampaikan, Bapak maaf, bukannya saya nggak butuh uang, tapi ini bukan hak saya. Itu Bapak Ibu yang terjadi. Jangan khawatir rezeki itu nggak usah dioyok-oyok datang sendiri. Oh tiba-tiba datang ke rumah, bingkisan sak, waduh gitu. Seperti itu kayaknya saya. Kalau bisa hindari hal seperti itu. Karena penjenengan tidak akan apa ya, kurang penghargaan dari mereka ketika penjenengan amplop diselip-selipkan itu diterima. Saya itu walaupun sudah sama mereka diselipkan di skripsi tetap saya kembalikan. Aman Bapak Ibu insya Allah. Nanti kalau ada kasus sama apa penjenengan seret ya. Ini duitnya dia apa korupsi ini kayak tak kayak pengawas. Baik, ini contoh-contoh tadi dalam elemen dan ini ya bahwa ada kata kerja kalau orang menyebutkan kata kerja ya disebut kompetensi dan kemudian kontennya. Ini dari semua mapel di matematika. Ini sampai jam berapa? Kurang 2 menit loh itu. Oh baiklah, ya saya senang aja udah 2 menit saja pulang. Ya tugasnya banyak Bapak Ibu. Tadi seharian, mulai 2 hari yang lalu ya, menyiapkan kegiatan HGN. Saya harus memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, pengawas, ya kemudian penguatan fasilitator sekolah penggerak. Ya elok wis tuwa Bapak Ibu jadi yang dipercaya gitu ya. Jadi saya harus memberikan setiap hari, belum lagi ini masih seleksi CGP angkatan 10 ya. Nah di sela-sela saya itu sudah 3 kali angkatan itu saya sudah Bapak Ibu karena saya lelah sekali, lelah. Tapi selalu saya sama Jakarta itu mesti dijabri. Karena ini kok lama off gitu ya. Ya baiklah, tapi saya nggak usah dikasih banyak-banyak. Tapi itu waktu Bapak Ibu kalau masuk PKP, ya harus kita laksanakan karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab. Walaupun melelahkan.
undangan Jakarta, undangan ke setiap provinsi. Kalau saya boleh berbagi setiap hari saya harus di 3 tempat Bapak Ibu. Kalau saya bisa membelah diri gitu ya. Ya, iya. Jadi karena begitu banyak kegiatan apalagi akhir tahun, apalagi saya sebagai ketua Pokja Pembelajaran mengawal IKM, menyelenggarakan pelatihan lembaga, juga yang menyelenggarakan kerjasama dengan Dinas Kota Kabupaten dan provinsi, sehingga memang kegiatan saya sedemikian rupa banyak. Ini di sini juga sama Bu Puji, ayo kita datang. Ya, itu. Tapi saya ini siapa pesertanya? Guru penggerak. Oh senang saya ketemu teman-teman guru penggerak jenjang apa SMA. Oh ya oke saya kesana. Ya kita bisa ketemu Bapak Ibu dengan Pak Lili. Dua sekarang berpindah gitu. Saya udah SMA 5 dengan Bu Fadila yang juga SMA 2 pindah SMA 8 dengan Bapak Ibu semuanya dari seluruh kota kabupaten di Jawa Timur. Semoga bisa ketemu lagi nanti ya di kegiatan pendidikan berikutnya. Ini masih ada pendidikan berikutnya. Sudah aktif di komunitasnya? Aktif ya. Kemarin waktu sebagai yang pertama saya menjadi protes nih. Kenapa yang diundang yang ini? Kenapa yang ini? Gantian, gantian. Karena saya mengambil nama itu acak gitu ya, bahwa setiap kota kabupaten ada yang mewakili. Tapi kalau kita potret bahwa oh ini yang bersangkutan kalau datang itu asal datang, ya berarti menurut ini yang berikutnya kita ingin peserta benar-benar sungguh-sungguh gitu ya belajar bersama BPKB. Yang mau binara silaturahmi Pak Abu itu kan sangat welcome. Kemarin ketemu Pak Abu kan sudah diajak nyanyi aja dibanding-bandingin. Berapa kali Bu Wahyu nyanyi Pak? Oh ya, Ibu nangis semua ya sama. Jadi satunya sama. Saya kalau nyanyi lagu terima kasih guru itu juga mesti nangis. Tadi nyanyi terima kasih guru karena Bapak Ibu saya itu guru yang mendidik saya harus belajar. Jadi saya itu jadi kayak kebiasaan nih nggak belajar itu dalam hidup saya sehari itu kayak hampa gitu ya. Harus ada yang saya baca, harus ada yang saya pelajari. Jadi di Bapak Ibu saya juga guru. Ini untuk yang SMA, nah, ini masing-masing. Nah ini Bapak Ibu tetap kita diperkenankan monggo kalau mau menggunakan aspek yang digunakan oleh Wijin maupun untuk dari Mas Hanu yang dipersilahkan untuk Bapak Ibu mana yang lebih memudahkan. Nah ini yang aspek pemahaman dari Wijin kalau Bapak mau mengikuti, dan ini yang disampaikan bahwa 6 aspek pemahaman yang merupakan siklus dari Wijin ini tetap akan menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Oke, nah ini ATP Bapak Ibu, bahwa ATP itu sebetulnya adalah transformasi dari silabus untuk satu fase. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum fase E dan F itu nggak sama, atau mungkin fase F tapi guru kelas 11 dan 12 nggak sama. Monggo Bapak Ibu duduk bersama antara guru kelas 11 dan menyepakati. Untuk khususkan KTP, nanti Bapak Ibu nanti malam juga akan bersama Pak Prayogo ya tentang assessment, karena assessment di dalam kurikulum Merdeka walaupun secara teori tidak berbeda, tapi ada stressing tertentu di dalam kurikulum Merdeka. Kalau yang dulu kita lebih mengutamakan hasil dari assessment sumatif, maka yang sekarang assessment formatif itu lebih penting. Ya, sumatif itu kan hanya di akhir ya, biasanya kan dia prosentasenya terbesar 50% gitu ya. Nah sekarang tidak, ini sama tip dan sumatif. Formatif kan beberapa kali ya. Assessment formatif, dan assessment itu juga sebetulnya instrumen bentuk ya, bentuk assessment maupun instrumennya juga tetap sama dengan 313 dulu, hanya pengolahan nilai akhirnya yang berbeda. Fokusnya lebih kepada assessment formatif. KKTP ini nanti monggo bersama Pak Prik hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu kalau dulu memang
Kenapa kalau dulu kita KKN pakai 75%? Sekarang kan tidak harus 75 atau 7,5. Bahwa kalau dulu KKN kita menggunakan teori mystery learning itu kan belajar yang sempurna. Itu ketika setiap orang itu dapat menyerap 75 atau 7,5 dari materi pembelajaran itu. Namun anak-anak kita itu tidak harus semuanya mencapai mystery learning yang harus 75%. Gitu ya. Itu memang idealnya begitu. Idealnya bukan itu salah, enggak. Idealnya memang iya itu 75. Namun pada anak-anak kita ini diharapkan bahwa mereka di dalam pencapaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran tidak harus 75. Bapak Ibu nanti akan menggunakan berbagai cara, bisa menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik atau menggunakan interval nilai. Nah, interval nilai ini yang tidak angka mutlak 75, tapi sebuah interval. Dan setiap mata pelajaran tidak harus sama. Ini contoh-contoh kriteria, gitu ya. Bapak Ibu boleh kok menggunakan misalnya sangat baik, cukup, kurang, gitu ya. Karena dalam kurikulum merdeka diasumsikan bahwa angka-angka itu tidaklah paling penting, gitu ya. Karena pada akhirnya tidak semua anak yang nilainya mesti 10 itu mesti dia akan berhasil dalam kehidupan, gitu ya. Kan belum tentu. Ya, makanya yang terakhir ini viral di medsos itu bahwa di Cina itu anak-anak itu yang belajarnya fast track terus, gitu ya. Tapi sampai dia tuh usia 23 aja sudah dokter. Tapi sekarang dia tuh jadi pengangguran. Seperti itu. Artinya itu bukan segalanya. Karena ternyata banyak anak yang nilainya bagus, tapi belum tentu dia adalah anak yang sukses dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ini yang lebih penting ya, apa yang sudah dicapai anak, apa yang belum dengan deskripsi ini. Nah ini. Nah kemudian alternatif nanti Bapak Ibu menyusun TP, boleh langsung dari CP, karena ada beberapa mata pelajaran yang CP-nya itu sudah rigid Bapak Ibu. Jadi tinggal langsung menggunakan CP itu. Karena satu CP bisa saja digunakan tidak hanya untuk satu pertemuan, mungkin bisa 2-3 kali pertemuan dengan CP yang sama. Jadi dia itu langsung dari CP menjadi. Yang kedua adalah merumuskan TP itu menggunakan analisis kompetensi dan lingkup materi, seperti yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Ya. Jadi bahwa setiap dulu KIKD, setiap KD itu kan ada kompetensi dan konten. Dari kompetensi itu Bapak Ibu merumuskan dalam kata kerja operasional. Beberapa kata kerja operasional dari konten-kontennya kan sama seperti itu. Kalau yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran itu lintas elemen. Jadi misalnya tadi kalau di IPA, kelompok IPA atau IPS, elemennya pemahaman konsep dan keterampilan proses, maka Bapak Ibu boleh merumuskan itu bersama-sama antara bukan, ini bukan maksudnya pembelajaran terpadu, bukan, antara elemen itu di mata pelajarannya itu. Misalnya biologi tadi ya kan ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, TP-nya itu digabungkan. Kalau misalnya di pemahaman konsep, tadi dapat menjelaskan misalnya proses pertumbuhan tanaman dan membuat laporan observasi pertumbuhan. Nah, maksudnya gitu. Melaporkannya itu kan adalah keterampilan prosesnya. Jadi dijadikan satu, itu 2 elemen kan itu ya. Sama dengan nanti kalau yang matematika maupun yang bahasa. Sudah Bapak Ibu diskusikan. Nah kalau terakhir pertanyaan saya adalah apakah yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi ada yang masih mengalami kesulitan? Alhamdulillah lancar. Oh lancar. Ya monggo. Bapak di sini mau bertanya? Ya monggo. Ya boleh kenalan dulu ya. Terima kasih Pak Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristiono dari
SMA Negeri Brus Sukono Kabupaten Jember. Terima kasih atas paparan yang begitu licik dan komprehensif dari Bruno, karena selama ini terus terang saja saya memahami tentang kurikulum merdeka ini dari belajar sendiri, belum dapat diseminasi dan sebagainya, sehingga dari berbagai macam sumber saya mencoba untuk mengabstraksi dan untuk menjelas diri. Pertanyaan yang pertama Bu, bahwa di dalam Permendikbudristek nomor 15 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, itu kan anak diharapkan ada 3 pencapaiannya. Yang pertama untuk siswa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Lantas yang ketiga memiliki pengetahuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu kalau di SMA dan kesiapan untuk bermasyarakat. Pertanyaannya, untuk tujuan 1 dan 2 tadi, apakah kita selain mengintegrasikan dalam sifat pelajaran itu, apakah harus membuat rubrik penilaian tersendiri? Itu yang pertama. Lantas yang pertanyaan kedua Bu, Hanya saya mau membangun apa tadi? Ya, pertanyaan tadi diulangi. Ya, apakah untuk SKL yang nomor 1 dan 2 yaitu menciptakan profil pelajar-pelajar dan siswa yang beriman dan bertakwa itu memiliki rubrik penilaian tersendiri, apakah harus diinputkan saja? Lantas yang kedua, bagaimana menentukan materi esensial yang tadi Bu Retno sudah menyampaikan sebenarnya, cuma di sini kan harus ada pengawaian dari seorang guru untuk menentukan materi esensial yang diberikan. Terima kasih. Oke, siap. Kembali kasih Pak Sulis. Cici gitu ya. Katanya ibu-ibu cici gitu, kalau saya bilang kembali kasih pada Pak Sulis. Jelas kayaknya ibu-ibunya itu. Oke. Atur suwun Pak Sulis, pertanyaannya. Oh, ini saya duduk ya. Saya habis pacaran. Yang pertama tadi bahwa apakah profil pelajar Pancasila itu perlu dilakukan asesmen? Ya. Ya, jadi memang banyak sekolah untuk P5 itu tidak dilakukan asesmen. Harusnya ya. Asesmen itu di dalam P5 karena kebiasaan di sekolah saya lihat kayaknya saya begini, maka penjenengan tidak di sekolahnya. Bahwa P5 dimensi P5 yang dipilih itu hanya dilihat besarannya. Jadi misalnya iman takwa, hanya iman takwa. Padahal ketika beriman takwa tadi itu ada elemennya, kemudian ada sub elemen. Ketika misalnya iman terhadap alam, di sana ada sub elemen. Nah, untuk mengukur apakah dia itu sudah berhasil memiliki iman kepada alam, indikatornya adalah dari sub elemen itu. Jadi, ya asesmennya. Oleh karena itu, dengan kita memahami dengan baik tentang dimensi dan dari profil pelajar Pancasila 6 elemen dan sub elemen, maka akan memudahkan kita untuk melakukan asesmen pada setiap dimensi di P5 kita atau dimensi P5 yang kita integrasikan di dalam kegiatan intrakurikuler kita. Oleh karena itu kan disarankan dalam 1 tahun hendaknya hanya 3 saja yang mau kita capai. Jangan langsung 6 karena nggak fokus nanti. Karena dari 1 aja ada beberapa elemen, gitu. Misalnya kalau kita mau kreatif ya kreatif dulu aja fokusnya. Misalnya sama mandiri dan gotong royong. Ya elemen yang mana dulu, sub elemennya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua tadi tentang materi esensial. Materi esensial itu sebetulnya kan setiap guru itu kan punya namanya sensitivitas 1 ya. Nah, sensitivitas saya guru geografi. Kalau saya mempelajarkan tentang sistem informasi geografis, makanya kan kita lihat tadi di CP kita mulai dari rasional, tujuan, sama karakteristik. Di sana nanti kita akan dapatkan. Karena di karakteristik itu juga memuat ruang lingkup dari setiap mata pelajaran. Artinya di situ saja, tidak usah kemana-mana dulu. Nek muridnya sudah
mencapai itu silakan. Itu ya, di sana. Dia ada dua, sensitivitas guru sama ketika panjenengan menyusun assessment itu kan berdasarkan sensitivitas guru ya, pengalaman kita. Mau ngajar punya sensitivitas. Oh aku yang ngajar ini, kok mesti pertanyaan ini muncul? Oh nek aku ngajar ini, kok mesti muridku rodok suwe garap? Itu namanya sensitivitas. Maka kan yang bisa saya jawab Pak Sulis, semoga menjawab pertanyaannya. Oh, waktunya sudah habis, mohon izin Ibu Bu Siti Bu. Oke, nanti boleh kita ngobrol lain waktu ya. Bapak juga tadi yang sebelah sini, karena waktunya sudah habis, saya closing dulu. Baik Bapak Ibu, mohon izin memang dalam kurikulum Merdeka tidak ada namanya pelatihan khusus ya, ada. Karena dari kementerian kalau dulu dengan K13 sistemnya cascading, bahwa dari penyusun modul, saya akan memberikan pelatihan pada narsum nasional akan memberikan pelatihan pada instruktur provinsi. Saya disontek Bapak ini, saya tak geser sini aja gitu. Saya jadi malu Pak. Terus instruktur provinsi kan melatih instruktur kota kabupaten. Jadi MS, IP. Nah dalam kurikulum Merdeka kita itu memang tidak ada sistem cascading, tapi diharapkan semua akan belajar dari sumber yang sama. Sumber yang sama itu adalah dari BMM, dari laman Kemdikbud, kurikulum.kemdikbud.go.id itu. Dan diharapkan semua guru para sekolah luas akan belajar secara mandiri. Yang utama adalah BMM, kemudian webinar-webinar yang diselenggarakan baik oleh kementerian maupun BPGB sebagai PT kementerian yang ada di daerah. Kemudian juga melalui narasumber berbagai praktek baik. Ada narasumber berbagai praktek baik di ruangan ini. Oh, Bu Fadilah. Kemarin saya ikut, Bapak juga kan? Makanya saya lihat Bapak. Kemudian juga bisa melalui komunitas belajar. Ya, jadi belajar kita itu karena sebetulnya 70% dari Bapak Ibu guru maupun PTK lainnya itu belajarnya melalui komunitas belajar. Jadi memang seperti itu Bapak Sulis dan Bapak Ibu semua. Nah, dasar juga saya dikomplain, oh nggak ada pelatihan Bu, kami tiba-tiba suruh menerapkan kurikulum Merdeka gitu ya. Terus saya kan sudah belajar di BMM, ya memang banyak jauh teman-teman belajar di BMM itu agak ini ya, kurang sistematis belajarnya, sehingga menangkapnya itu jadi sepotong-sepotong, tidak lurus sistematis, sehingga ada miskonsepsi. Nah itu hal yang biasa karena masih menerapkan. Insya Allah miskonsepsi itu sudah banyak yang kita eliminir gitu Pak. Teman-teman, Bapak Ibu terima kasih di pertemuan yang singkat, semoga menginspirasi Bapak Ibu ya, dan menambah amunisinya nanti kalau jadi kepala sekolah dan pengawas yang lebih percaya diri insya Allah ya. Tapi jangan percaya diri tapi tidak overconfident ya. Tetap semangat, terus belajar menjadi yang terbaik ya, dan monggo tidak usah mendengar suara-suara sumbang tentang kita, tetaplah jadi guru yang punya resilient tinggi, punya daya juang tinggi ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah insya Allah dengan niat yang baik ya, dan untuk kebaikan murid-murid kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya Isoma ya, sampai nanti pukul 1:15.